Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fira Mazida Zulfa dengan NPM 2303050068. Saya dari kelas 5B. Saya mau mempresentasikan isu global terkini yaitu tentang kemiskinan, di mana angka kemiskinan di Asia itu sangat tinggi. Eh, Di sini ada tiga negara, yaitu Timor Leste, Singapura, dan Indonesia. Eh, untuk kemiskinan sendiri, pengertiannya yaitu kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan karena kekurangan kemampuan ekonomi atau terdesak keadaan. Jadi, eh, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah terbesar di seluruh dunia dan tidak hanya di negara berkembang saja, tetapi juga masih banyak kasus kemiskinan itu eh, banyak ditemukan di negara maju juga. Nah, masalah ini itu berkaitan langsung dengan beberapa aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan eh, keamanan dari suatu negara. Eh, Contohnya, seseorang itu mungkin memiliki contoh dari kemiskinan itu, seseorang itu mungkin memiliki penghasilan, tetapi jika penghasilan tersebut tidak cukup atau kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang layak, maka orang tersebut tetap dikategorikan miskin. Nah, kemiskinan itu juga bisa terjadi karena faktor struktural, seperti misalnya kebijakan pemerintah, ketimpangan ekonomi, dan rendahnya kesempatan kerja. Kemudian dampak dari kemiskinan global sendiri, yaitu dampak kemiskinan global mencakup beberapa masalah, yaitu masalah sosial, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Dampak utamanya adalah peningkatan angka kriminalitas dan pengangguran, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, peningkatan angka kematian, serta munculnya konflik sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Nah, kemiskinan juga memperburuk dampak perubahan iklim, karena masyarakat miskin itu sangat bergantung pada pertanian yang rentan terhadap cuaca ekstrim. Jadi kemiskinan itu sangat berdampak sekali pada negara-negara. Mereka itu bergantung kepada pertanian, di mana kalau pertanian itu kan mungkin kadang tuh seperti gagal panen, entah cuaca buruk atau ada bencana alam ataupun banjir. Nah, untuk di sini dijelaskan dampak utamanya, yaitu ada sosial. Nah, saya akan membahas dampak sosialnya. Kemiskinan itu dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakstabilan dari masyarakat. Ketika kebutuhan dasarnya sulit untuk dipenuhi, maka akan muncul kecemburuan sosial, tindak kriminalitas, dan ketegangan antar
Jadi untuk dampak sosial ini mungkin eh, banyak eh, banyak faktor yang banyak ini apa namanya eh, faktor yang muncul seperti kecemburuan sosial dan tindak kriminalitas. Mereka yang mungkin tidak memiliki pekerjaan bisa seperti menyolong atau copet seperti itu ya, karena tuntutan ekonomi. Kemudian untuk yang dampak ekonominya, kemiskinan itu menurunkan produktivitas ketenaga kerja. Nah, masyarakat miskin itu sering tidak memiliki pendidikan dan keterampilan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja, sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi negara yang lambat. Eh, jadi untuk dampak ekonomi sendiri itu contohnya seperti di Indonesia itu sulit untuk mendapatkan pekerjaan, lapangan kerja itu kurang luas, kemudian mereka tidak dibekali dengan keterampilan. Mungkin kalau dibekali dengan keterampilan seperti misal memasak gitu, eh, walaupun kita tidak, walaupun sulit untuk mencari pekerjaan, setidaknya kita itu bisa bekerja dengan mengembangkan keterampilan yang kita punya, sehingga kita bisa bersaing di pasar kerja. Kalau orang yang tidak eh, mempunyai keterampilan, maka mereka juga eh, akan menganggur karena lapangan pekerjaan di Indonesia itu sangat sulit sekali. Kemudian untuk dampak kesehatan. Nah, orang miskin itu umumnya memiliki akses kesehatan yang terbatas. Mereka sulit mendapatkan pengobatan yang layak, kemudian gizi yang cukup, dan akibatnya tingkat kematian pada bayi dan angka harapan hidup itu menjadi rendah. Jadi eh, orang yang tidak mampu itu mereka akan keterbatasan eh, dalam fasilitas kesehatan. Misalnya seperti mereka yang sakit datang ke rumah sakit tapi mereka tidak punya uang, eh, mereka tidak bisa ditangani karena harus membayar seperti itu. Kemudian dapat berdampak pada gizi yang buruk. Mungkin kalau orang yang kurang mampu itu biasanya mereka tidak tidak orang yang kurang mampu itu memang tidak memperdulikan gizi mereka, maka akan berakibat ke banyaknya bayi itu yang meninggal. Kemudian untuk dampak keamanannya, kemiskinan juga sering memicu peningkatan kriminalitas seperti pencurian, penipuan, dan kekerasan karena dorongan dari ekonomi dan ketidakadilan sosial. Selain itu, kemiskinan global itu, sebelumnya kalau orang yang terdesak ekonomi mereka akan melakukan apa saja, akan melakukan misalnya kriminalitas itu akan muncul karena mereka eh, terpaksa gitu ya, karena mereka mencari pekerjaan itu sulit sekali, makanya kebanyakan orang yang seperti nyopet atau nyolong itu karena mereka terdesak oleh ekonomi. Nah, itu sendiri pun menjadikan negara atau lingkungan itu menjadikan tidak aman.
Selain itu, kemiskinan global itu juga diperparah oleh perubahan iklim. Negara-negara miskin yang bergantung pada sektor pertanian sangat rentan terhadap bencana alam dan perubahan cuaca ekstrim seperti kekeringan dan banjir. Nah, di sini saya membahas tentang kemiskinan yang ada di ASEAN. Nah, terdapat beberapa tingkat kemiskinan yang cukup mencolok antar negara, yaitu yang pertama ada Timor Leste, di mana Timor Leste itu berada di posisi tertinggi atau termiskin di kawasan ASEAN. Kemudian ada Indonesia di nomor dua ini ada Indonesia, di mana Indonesia itu berada di posisi ke 5. Nah, artinya di Indonesia itu masih cukup angka kemiskinannya itu masih cukup tinggi dibandingkan negara Asia yang lain. Kemudian yang nomor 3 ini ada negara Singapura. Nah, Singapura ini menjadi negara terkaya di kawasan ASEAN. Singapura juga merupakan negara terkaya dengan tingkat kemiskinannya yang rendah. Jadi di sana itu lapangan pekerjaannya itu luas, terus pendidikannya juga luas. Jadi di negara Singapura itu jarang sekali ada orang yang menganggur. Nah, perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan di ASEAN, di mana beberapa negara itu sudah sangat maju, sedangkan yang lain masih berjuang untuk keluar dari kemiskinan. Ya, jadi eh, perbedaan ini itu menimbulkan kesenjangan pembangunan yang berada di ASEAN, di mana eh, misalnya Singapura itu kan negara terkaya, nah, sedangkan yang negara dua ini Timor Leste dan Indonesia itu kan termasuk negara miskin. Nah, dua negara ini Timor Leste dan Indonesia sedang berjuang untuk keluar dari tingkat kemiskinan yang tinggi. Kemudian saya akan membahas tentang negara yang pertama yang yaitu Timor Leste. Timor Leste merupakan negara termiskin di ASEAN. Nah, Timor Leste ini kemiskinan di Timor Leste ini menjadi ada dampaknya, yaitu dampak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Untuk dampak ekonominya, sebagian besar masyarakat Timor Leste itu bergantung pada bergantung pada pertanian tradisional dan bantuan luar negeri. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau di dalam pertanian itu kan tidak selamanya berhasil. Contohnya misal ada banjir ataupun bencana ataupun hama, itu kan mereka akan gagal panen. Jadi mereka tidak bisa kalau hanya bergantung pada pertanian. Kemudian juga mereka mengandalkan bantuan dari luar negeri. Kalau mengandalkan bantuan dari luar negeri kan tidak semua negara itu membantu Timor Leste. Nah, di Timor Leste ini juga infrastruktur ekonominya itu masih sangat terbatas sehingga sulit eh, investasi
menarik investasi besar dari luar negeri. Seperti yang kita tahu bahwa contohnya di Indonesia itu kan banyak sekali infrastruktur pembangunan. Contohnya di sini tuh ada penambangan, ada emas, nikel, terus batu bara, sawit. Nah, itu kan akan menarik para investasi investasi besar. Kalau di Timor Leste itu infrastrukturnya itu eh, rendah. Jadi eh, banyak banyak orang yang tidak mau menginvestasikan di negara itu karena ya mereka infrastruktur pembangunannya itu sedikit, tidak seperti di Indonesia. Nah, karena itu juga produktivitas dan lapangan kerja itu juga rendah. Coba kalau infrastruktur di sana itu banyak, mungkin juga akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Timor Leste. Jadi akan mengurangi angka pengangguran yang ada di Timor Leste. Kemudian untuk pendidikan, banyak anak di daerah pedesaan tidak dapat melanjutkan sekolah karena jarak dan biaya. Tingkat buta huruf masih cukup tinggi, menandakan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jadi di Timor Leste itu banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah karena yaitu tadi sekolahannya jauh, terus karena keterbatasan ekonomi. Jadi itu di sana tuh sekolah mungkin di kecamatan itu mungkin hanya ada satu sekolahan. Nah, jadi aksesnya mereka untuk ke sekolahannya itu juga tidak mudah. Jadi mereka lebih memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Dan angka buta huruf di sana itu masih banyak karena tidak ada penanganan uh, dari negaranya sendiri, tidak difasilitasi kesehatan atau apalah itu untuk mengurangi angka buta huruf itu. Kemudian untuk dampak kesehatannya, layanan kesehatan di Timor Leste masih kurang memadai. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas kesehatan yang layak. Akibatnya, angka gizi buruk dan kematian bayi masih tinggi. Nah, di sana itu sangat minim sekali fasilitas kesehatan. Contohnya, misal kalau di sini kan di masing-masing kecamatan itu kan sudah ada puskesmas, terus mungkin ada bidan desa, ada yaitu ada puskesmas dan ada bidan desa. Nah, kalau di sana itu eh, rumah sakitnya itu jauh sekali dari pedesaannya. Jadi mereka harus menempuh perjalanan yang cukup jauh untuk eh, sampai ke rumah sakit. Nah, mereka yang sakit itu lebih memilih untuk di rumah saja tidak berobat karena ya itu tadi rumah sakit jauh, kemudian mungkin ya karena ekonomi dan lain-lain. Nah, dari itu dari kurangnya fasilitas kesehatannya itu mengakibatkan angka gizi buruk di negara Timur Leste itu sangat tinggi gitu. Jadi banyak di Timur Leste itu anak-anak yang mungkin kekurangan gizi dan angka kematian bayi itu sangat tinggi. Kemudian untuk dampak sosial. Dari sisi sosial, banyak penduduk muda yang menganggur karena minimnya lapangan pekerjaan dan keterampilan. Eh, ini menjadi
ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Timor Leste dalam menciptakan lapangan kerja dan pelatihan. Jadi di sana banyak anak muda yang menganggur karena lapangan pekerjaannya sulit, kemudian mereka tidak dibekali dengan keterampilan. Eh, Jika lapangan pekerjaannya itu sulit, kalau mereka memiliki keterampilan, maka mereka akan memanfaatkan keterampilan mereka, contoh seperti melukis atau apa ya, seperti mereka punya keterampilan melukis, terus mereka melukiskan lukisan itu dapat dijual. Nah, itu menjadikan sebuah lapangan pekerjaan bagi bisa jadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar juga, atau misalnya seperti eh, mempunyai keterampilan menjahit atau apalah itu. Nah, itu kan akan menjadikan sebuah lapangan pekerjaan bagi warga sekitar dan masyarakat. Maka itu juga akan membantu negara Timur Leste itu untuk keluar dari angka kemiskinan. Nah, secara umum bisa disimpulkan bahwa kemiskinan di negara Timor Leste ini masih tinggi karena lemahnya sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang saling berkaitan. Nah, selanjutnya kita bahas negara Indonesia, yaitu negara kita sendiri. Indonesia terletak pada nomor 5 miskin, negara miskin nomor 5. Indonesia itu sebenarnya telah mengalami banyak kemajuan dalam penanggulangan kemiskinan. Nah, akan tetapi masih ada tantangan yang besar, terutama di wilayah timur. Jadi di wilayah timur itu masih banyak eh, tantangan. Nanti akan kita bahas ya. Yang pertama itu berdampak pada ekonomi. Wilayah perkotaan seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung itu sudah maju dan modern. Namun daerah seperti Papua dan NTT itu masih tergolong miskin. Nah, jadi di ibu kota, terus Surabaya, Bandung, dan lain-lain itu mereka sudah maju kotanya. Tetapi di daerah timur, seperti misalnya NTT dan Papua itu masih sangat tertinggal jauh gitu loh. Ya. Kalau masyarakat Papua itu mereka kebanyakan kan tidak bekerja, mereka hanya mengandalkan eh, bertani. Padahal kalau bertani itu kan tidak selamanya berhasil, dan di sana juga lapangan pekerjaannya sangat rendah. Nah, artinya kemiskinan di Indonesia itu belum merata karena yang satu sudah maju, yang satunya belum. Jadi eh, angka kemiskinannya itu masih tidak merata dan masih ada kesenjangan antara wilayah barat dan wilayah timur. Kemudian berdampak juga di pendidikan. Masalah pendidikan ini masih menjadi kunci. Banyak anak di pedesaan tidak melanjutkan sekolah karena biaya dan fasilitas terbatas. Padahal pendidikan adalah jalan utama untuk keluar dari kemiskinan. Eh, di pedalaman atau di desa-desa terpencil itu masih banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan karena
sekolahannya jauh ataupun kadang di desanya itu tidak ada sekolah atau kadang ada sekolah tapi akses jalannya terbatas. Nah, itu menjadikan anak-anak putus sekolah karena kurangnya apa ya? Kurangnya sarana prasarana. Kemudian mereka memilih untuk tidak melanjutkan sekolah. Padahal pendidikan itu kan salah satu kunci utama untuk keluar dari angka kemiskinan. Kemudian untuk dampak kesehatannya. Nah, program pemerintahan seperti BPJS Kesehatan memang membantu, tetapi akses ke fasilitas kesehatan di daerah terpencil masih sulit. Banyak masyarakat pedesaan harus menempuh jarak jauh untuk berobat. Nah, di Indonesia itu ada fasilitas kesehatan. Contohnya seperti bantuan BPJS, yaitu untuk memfasilitasi masyarakat memberikan fasilitas kesehatan bagi masyarakat. Nah, tapi untuk akses fasilitas kesehatan itu sendiri itu masih eh, di daerah terpencil itu masih sangat sulit gitu. Contohnya seperti di Papua atau di pedalaman itu kan jarak antara rumah sama rumah sakit itu kan sangat jauh sekali. Nah, kadang juga pelayanannya itu beda sekali ya kalau BPJS sama yang umum. Kalau misal kita memakai BPJS tuh mungkin kayak kita kita diperiksa, kita diberi obat, tapi kualitas obatnya itu yang rendah. Kalau kita memiliki uang dan kita berani membayar obat tersebut dengan harga yang tinggi, maka sekali kita minum obat itu kita akan langsung sembuh. Nah, dan kalau orang-orang di pedesaan terpencil itu kalau sakit ya mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah saja sampai sembuh. Kemudian dampak sosial. Urbanisasi besar-besaran membuat banyak orang dari desa pindah ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun, hal ini justru memunculkan permukiman kumuh dan pengangguran tersembunyi di kota besar. Nah, banyak orang di desa itu merantau ke kota besar untuk mencari pekerjaan. Tapi mereka tidak sadar kalau eh, tem- tempat untuk merantau itu menjadi lingkungan yang padat dan kumuh. Contohnya seperti di ibu kota banyak sekali pendatang yang datang ke sana untuk mencari pekerjaan dan tinggal di sana. Tetapi lingkungannya sangat kumuh dan kotor sekali. Nah, itu kan menjadikan lingkungannya juga tidak sehat. Nah, jadi kemiskinan di Indonesia ini bukan hanya tentang kurangnya uang, tapi juga karena ketimpangan wilayah dan kesempatan. Kemudian kita membahas negara yang ketiga, yaitu negara Singapura. Nah, eh, tingkat kemiskinan tingkat kemiskinan negara Singapura itu paling rendah di kawasan ASEAN. Jadi Singapura itu termasuk negara yang kaya. Nah, eh, Singapura dampak ini bisa berdampak pada dampak ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dan sosial. Yang pertama, dampak ekonominya, Singapura itu memiliki stabilitas ekonomi yang tinggi, lapangan pekerjaan yang luas, dan sistem sosial yang efisien. Nah, negara ini berhasil memanfaatkan sumber daya manusia secara maksimal karena perencanaannya yang matang. Nah, jadi di Singapura itu banyak sekali lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi di sana tuh angka penganggurannya itu sangat minim sekali karena
saking banyaknya saking banyaknya lapangan pekerjaan gitu ya. Kemudian berdampak di pendidikan. Sistem pendidikan di Singapura sangat berkualitas, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pendidikan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi pendidikan di Singapura itu sangat berkualitas dan unggul gitu ya, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Di sana tuh emang pendidikannya sangat maju sekali. Nah, pendidikan itu kan menjadi kunci utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, jadi di sana tuh kualitas hidup masyarakatnya itu sangat sejahtera gitu ya, karena di sana tuh yaitu lapangan pekerjaannya luas, kemudian pendidikannya, kualitas pendidikannya itu tinggi. Kemudian dalam dampak kesehatan, akses layanan kesehatan merata dan modern. Pemerintahan Singapura memiliki sistem kesehatan yang terintegrasi dan efisien, memastikan seluruh warga mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Nah, di sana alatnya itu sudah canggih-canggih untuk kesehatan. Contohnya saja di Indonesia itu banyak banyak orang di Indonesia itu yang lebih memilih berobat di Singapura. Di sana kan eh, sudah canggih gitu ya alatnya dan apa berobat pun di sana juga tidak mahal gitu. Kalau di Indonesia kan sudah mahal, terus alatnya kurang memadai gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk berobat di Singapura. Kemudian pada dampak sosial. Walaupun tetap ada kesenjangan sosial, pemerintah mampu menekan ketimpangan dengan sistem kesejahteraan sosial yang kuat, seperti subsidi perumahan dan tunjangan hidup. Nah, jadi di Singapura itu banyak bantuan ya, seperti perumahan, terus tunjangan hidup. Nah, Singapura sendiri itu membuktikan bahwa dengan pendidikan yang berkualitas, manajemen pemerintahan yang baik, dan sistem ekonomi terbuka, kemiskinan itu bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, kita sudah membahas tentang dampak kemiskinan dari ketiga negara tersebut. Nah, dalam gambar ini juga ditunjukkan beberapa bukti nyata di lapangan tiga negara ini. Yang pertama di Timur Leste, di Timur Leste itu masih banyak daerah seperti Timur Tengah Selatan dan Lautem yang mengalami kekurangan pangan dan sulit air bersih. Kemudian yang kedua di Indonesia, kasus nyatanya yaitu kawasannya itu padat penduduk seperti Tanah Abang atau Kampung Pulo menjadi contoh urbanisasi yang menyebabkan munculnya kemiskinan baru di perkotaan. Yang ketiga, Singapura. Singapura pemerintahnya berhasil mengatasi masalah perumahan melalui sistem HDB atau Housing Development Board, sehingga tidak ada kawasan kumuh seperti di negara lain. Nah, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan pemerataan pembangunan. Nah, kita sudah membahas semuanya yang ada di gambar ini. Nah, sebelum saya menutup, saya akan menyimpulkan beberapa hal yang penting. Nah, jadi kemiskinan adalah masalah kompleks yang melibatkan faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Di kawasan ASEAN, Timor Leste masih menjadi negara termiskin.
Indonesia berada di tengah dan Singapura menjadi contoh negara yang berhasil menekan angka kemiskinan. Kemudian untuk mengatasi kemiskinan dibutuhkan pendidikan berkualitas, pemerataan pembangunan, lapangan kerja yang memadai, dan sistem sosial yang kuat. Sebagai warga negara, kita pun bisa berperan dengan cara menyadari pentingnya pendidikan dan bekerja keras untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian peduli terhadap lingkungan sosial di sekitar kita, misalnya membantu masyarakat yang membutuhkan, mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak pada keadilan sosial. Nah, semoga materi ini bisa menambah wawasan kita semua tentang kondisi kemiskinan di dunia, terutama pada kawasan ASEAN, serta menumbuhkan semangat untuk ikut berperan untuk ikut berperan dalam mengatasinya. Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada materi kurang kurang dalam penyampaian saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.